Oke, baik Mas Bro dan Mbak Bro, kali ini kita akan bahas tentang budidaya tanaman akasia ya. Nah, ini tanaman akasia ini aslinya bukan tanaman Indonesia, tanaman dari luar. Aslinya dulu ceritanya ada sebuah cerita bahwa tanaman ini itu buat selongsong buat senapan ya Mas Bro. Nah, ini buat senapan karena waktu dulu ini kan ringan ya. Termasuk kalau dalam ketahanan dia termasuk awet 4 ya. Kalau dilihat dari standar SNI-nya. Oke ya, tanaman ini kalau sudah besar ini akan berpisah nih kulitnya ya. Kalau masih kecil ya nggak retak-retak. Nah, kenapa kok saya bahas tentang budidaya tanaman akasia? Karena ini merupakan investasi ya. Investasi jangka panjang sangat luar biasa ya. Karena memang tanaman ini tidak butuh perawatan yang begitu rumit ya. Karena kuncinya di 3 fase ya. Terutama fase pemupukan, kemudian pengendalian hama, ya, kemudian di pemangkasan. Udah itu 3 aja, itu aja. Nah, pemangkasan dilakukan pada waktu usia muda supaya nanti kita bisa tentukan nih batang atasnya biar cepat ke atas, panjang, kemudian biar mengurangi nutrisi nggak lari ke cabang, ya, biar cepat besar. Itu fungsi pemangkasan, ya. Kemudian untuk yang pemupukan, ya. Nah, pemupukan itu dilakukan kalau biasanya petani-petani yang males yuk ya 6 bulan sekali atau enggak setahun sekali ya paling, tapi kalau ini bagus 6 bulan sekali ya. Pemupukannya seperti biasa, pupuk kandang ya, atau enggak dilebihkan dengan pupuk yang lain. CLF itu sudah ada pembuatan gimana pupuk CLF daun ya yang mengandung NPK itu untuk perkembangan ini sangat luar biasa. CLF ya udah ada di link cara membuat CLF ya biar cepat ininya pertumbuhan tanamannya. Nah, yang kedua adalah yang ketiganya, yang terakhir itu adalah pengendalian hama. Biasanya itu ada hama yang keluar keluar getahnya ya. Biasanya uret. Nah, itu tuh perlu dibasmi ya. Atau enggak kita masukkan. Kalau saya biasanya mengendalikan hama itu pakai bako Mas Bro. Bako saya yang keluar air di mana saya lubangi, saya tutup bakonya, saya kasih ke lubangnya ditutup pakai plastik ya. Itu sebagai pengendali hama ya. Itu sudah saya terapkan ke tanaman-tanaman kayak mangga, tanaman itu ya. Dan kebetulan ini tanaman akasia ya. Saya juga sering tanam dikasih dengan itu ya. Bako itu sebenarnya rahasia leluhur ya Mas ya. Karena itu rahasia leluhur karena memang dari dulu kalau memang tanaman baik tanaman sukun ataupun tanaman mangga kalau kena getah seperti itu ya, tanaman keras biasanya saya pakai bako untuk mengatasi hama urat, biasanya langsung mati Mas Bro. Nah, kemudian untuk kembalikannya gimana? Dipupuk Mas Bro. Saya biasanya pakai CPT-nya ya pakai CLF buah. Itu sudah ada di video saya yang pertama kali cara membuat CLF buah. Itu saya gunakan rapet. Nah, itu di jengkol saya sudah terapkan, itu luar biasa. Ya, di jengkol saya terapkan di kocor dan di impus akar. Oke, Mas Bro, kita ke jalan ke sana ya Mas Bro. Jadi di sini ini kebanyakan tanaman akasia semua di kebunnya ya. Rata-rata memang perkebunan di sini ini ya, itu menggunakan tanaman akasia semua karena ini merupakan investasi jangka panjang. Bayangkan aja Mas Bro, cuman 30 diameter 30 ya. 19 sampai 30 dengan volume 1 kubik itu sudah harganya di atas 600 700 ya, 700 ya, 700.000. Apalagi yang sudah diameter 50. Dari diameter 50 yang kayak ini Mas Bro, yang gede-gede itu ya, diameter. Nah, yang mana ya Mas Bro, ini udah pada tebangan, udah sering ditebang ini Mas Bro. Nah, ini nih Mas Bro. Nah, itu tuh. Ini udah mahal ini Mas Bro. Kalau udah umur 5 sampai 7 tahun ya, kalau dia nutrisinya bagus, 5 sampai 7 tahun itu bisa dipanen. Nah, ini kuncinya di nutrisi pupuk kandang ya. Kalau pengen cepat gede ya di nutrisi pupuk kandang, jaraknya tanamannya jangan terlalu rapat ya, kuncinya. Nah, itu tanamannya akasianya itu banyak sekali Mas Bro. Bisa dilihat
Ini tanaman akasia, bahkan sampai sana-sana semua akasia. Ini keliling semua akasia ya. Ini karena memang di sini dikhususkan untuk tanaman keras ya Mas Bro. Ya, untuk tanaman keras supaya ini sebenarnya buat tabungan ya, buat tabungan kalau masa tua ya, kebanyakan ya masa tua. Ini luar biasa sekali ya, tanaman akasia ini luar biasa karena memang popularitasnya di sini sangat banyak ya, karena di sini memang masih alami ya. Di sana itu bawah itu masih alami, ada sungai, ini masih alami sehingga nggak perlu takut kebakaran atau kekurangan air karena di sini sangat luar biasa, masih alami, curah hujan pun sering ya di sini. Nah, di sini tanaman akasia ini sangat, kalau dibilang itu sangat ini menguntungkan kalau kita mau investasi jangka panjang ya, untuk tabungan daripada uang Anda ditabung di bank, bisa dialokasikan untuk tanam akasia ya, tanam akasia, pohon akasia ya. Itu luar biasa hasilnya, 5 tahun 7 tahun sudah menghasilkan yang luar biasa ya, bisa menghasilkan ratusan juta ya. Bayangin aja kalau satu pohon 1 kubik ya, kalikan aja Mas Bro, 700.000 kali berapa batang ya isinya ya, kalau memang batangnya sudah diameter di atas 30. Nah, itu luar biasa hasilnya. Tinggal kita mau nanti pengen cepet apa pengen cepet jualnya, atau pengen nanti kayunya dimanfaatkan untuk kecantikan. Nah, pohon ini sebenarnya bisa dimanfaatkan banyak sekali, bisa buat daring ya, pertukangan ya, tukang buat rumah, kemudian buat lantai decking ya. Ini karena memang kalau semakin tua galihnya itu, kalau orang Jawa bilang galihnya itu semakin kentara ya, semakin rapat galihnya. Nah, ini biasanya dimanfaatkan karena memang kayunya, tekstur kayunya itu sangat menarik ya, unik. Nah, biasanya sering kalau buat lantai rumah, kalau orang luar negeri, saya nggak paham ya Mas Bro, orang luar negeri itu senang buat rumah itu lantainya lantai kayu, kemudian atapnya kayu, karena memang dingin, hangat ya. Kalau di Eropa hangat, kemudian memang kayu itu rumah paling sehat ya, paling sehat ini. Karena kalau kita pakai zat-zat kayak fiber atau zat-zat yang pakai yang enggak alami seperti gipsun atau yang lain-lain, itu mengandung gas radon, itu berbahaya buat menghirup. Ketika anak-anak juga bahaya. Yang paling aman memang ya yang alami, memang harganya mahal. Kalau kalau mau lantainya kayu, kemudian plafonnya kayu, itu luar biasa, seni alami ya. Nah, ini kalau rumah yang sehat yaitu lantainya lantai kayu ya. Ini biasanya kalau yang buat lantai kayu biasanya diopen Mas Bro ya. Di sini biasanya ya dioper di pabrik supaya nanti diolah ya, diolah untuk jadi triplek atau bahan-bahan bangunan, atau yang besar itu biasanya diolah sendiri di bahan bangunan. Itu sudah ngantri di pinggir-pinggir Panglong, itu sudah ngantri untuk beli ya tanaman kayak gini ya, akasia. Nah, ini sangat menarik ya, karena bisnis untuk akasia ini kalau kita lihat, kayu itu harganya tambah tahun bukan tambah murah, tambah mahal ya, itu tambah mahal. Jadi nggak ada istilah kayu itu harganya turun, jarang ya Mas Bro. Tambah lama tambah ya, dulu mungkin harganya 100 200 ya, dulu 30 tahun yang lalu, sekarang udah jutaan ya Mas Bro untuk 1 kubiknya. Bahkan kalau yang sudah jadi, ini kalau itu gelondongan ya, kalau yang udah jadi produk ya, jadi papan, udah jadi balok ya, 1 kubiknya 1 juta, paling murah itu kalau di Panglong 1.800.000, 1.900.000 kalau sudah diterima di konsumen, biasanya kalau sudah disetel. Oke Mas Bro, untuk bahas tanaman ini saya kira cukupkan dulu ya. Jadi daripada uang Anda ngendap, nah, gunakanlah untuk menyewa lahan dalam jangka panjang atau punya lahan yang kosong, tanami dengan tanaman akasia supaya nanti jadi investasi jangka panjang yang menguntungkan. Oke, sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.